Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyadu bi fasahatil lisan wa bara'atil bayan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Musholah Al-Anwar, Ketua Musholah Al-Anwar Al-Mukarram Ustadz Fitrah Alfian SAG piye? Imam Rawatib Mang Oo, saya nggak tahu nama aslinya ya, warna nyebutnya Mang Oo aja udah. Mang Oo, Bang Ocit yang ngundang saya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada ya? Ada. Oh ada. Ada berapa? 2. Oh banyak. Bu, udah bikin nastar udah? Oh belum. Berarti soleha ibu-ibu sini. Nggak kepikiran kue. Sibuk sama ibadah bu ya. Berarti belum sempat ke Tanah Abang bu ya. Apaan? Ini kebangetan khusyuk apa kagak punya duit? Bang, kayaknya mah gak punya duit ya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang wajib, yang sunnah dari awal sampai ini hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai akhir Ramadan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga ibadah kita makin baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah berapa kali bolak-balik Quran? Bolak-balik. Saya kagak nanya hatam, yang saya tanya udah berapa kali bolak-balik. Ramadan bu paling kagak sekali kita hatam. Paling kagak sekali kita hatam. Sebab ini bulan selain disebut juga syahrul siyam, bulan puasa, juga disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab di bulan ini tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini bu. Nabi menjelang turunnya wahyu, menjelang diangkatnya sebagai nabi dan rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan irhas oleh Allah. Apaan bu? Irhas. Alif hamzahnya di bawah, ro, ha, ada alifnya, sod, irhas. Artinya apaan? Isyarat kenabian atau isyarat ala qurbil wahyi. Isyarat bakal dekat turunnya wahyu. Jadi sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, sebelum menerima wahyu pertama, Rasulullah diberikan irhas oleh Allah. Keistimewaan sebelum menjadi nabi dan rasul. Di antara sekian banyak irhas atau jamaknya irhasat
itu hubbuhu lil uzlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demen banget bu uzlah. Uzlah tuh menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Di mana menyendirinya? Di goa. Dari sekian banyak goa yang ada di kota Mekah, yang paling sering digunakan oleh Rasulullah untuk uzlah yaitu goa apa? Goa Hira. Oh, ibu-ibu tahu ya? Belajar berarti nih ibu-ibu. Apa sering menyendiri bu di rumah? Gara-gara kagak dikasih duit belanja, diem di rumah. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana proses turunnya wahyu, bagi kita nih bu, penting melakukan uzlah. Sekarang mah nggak perlu ke goa bang, jangan pakai ngikutin Nabi, lagu-laguan itu mah. Wah, Mang Endoy kemana? Udah sebulan nggak kelihatan. Dia uzlah katanya di gua Pamijahan. Wah, kan keren tuh kayaknya. Pulang-pulang mah bukan dapat wahyu, dapat omelan dari bininya. Kagak punya otak apa bang? Lah sebulan gak pulang-pulang, ngasih duit kagak. Sekarang model uzlahnya nggak pakai ke goa. Ngapain? Cukup di rumah. Atau sekarang nih Ramadan datang ke musola, datang ke masjid. Jam 12, jam 1, jam 2 bangun orang pada tidur, kita melek. Jangan ada yang tahu. Jangan pakai bangunin bini. Neng, kita uzlahnya kagak usah. Batal. Nilai uzlahnya batal. Diem. Bini kagak tahu, anak kagak tahu, keluarga nggak tahu, tetangga kagak tahu. Diem. Bangun tuh jam 1, jam 2 bangun. Sholat. Terserah dah sholat apaan aja. Baca Quran, zikir, baca sholawat. Apalagi bulan Ramadan begini nih. Itu bagian dari nilai uzlah namanya. Emang nggak bisa kayak Rasulullah kita. Paling nggak sekian persen kita bisa contoh Rasulullah. Nggak boleh ada yang ganggu pokoknya. HP matiin, TV matiin, kalau perlu lampu matiin, AC matiin, gerah-gerah ada situ, matiin semua. Nggak apa-apa, ngelatih diri, ngosongin diri dari dunia. Nggak harus setiap hari, seminggu sekali, bertahap. Pertama mungkin sebulan sekali, terus sebulan sekali. Kita tentuin, pokoknya gua malam Jumat terakhir gua mau uzlah di rumah atau di musola atau di masjid. Ya, uzlah di musola Anwar misalnya, malam Jumat terakhir. Jangan pakai takut sama jin. Nah, pakai takut sama jin mah batal uzlahnya. Baru tibang dicolek, ya agak jadi dah. Ya, cemen banget sih kita ya. Sama jin aja pakai ngeper. Jangan pakai ngeper kalau digodain sama jin. Terus sebulan sekali. Meningkat ntar 3 minggu sekali. Meningkat 2 minggu terus begitu sampai seminggu sekali. Ntar lama-lama tiap hari kita uzlah. Manfaatnya banyak banget. Itu disebut oleh Syekh Ibn Ahmad Ibnu Ajibah di dalam kitab Iqadhul Himam ala Syarhil Hikam. Banyak banget tuh manfaat uzlah. Di antaranya apa? Saunul lisan, menjaga lisan. Bu, woi, jujur, ibu nih bulan Ramadan masih suka ngomongin orang nggak? Tuh, girang saya sama orang sini jujur-jujur. Bang Doy, ibu nih selama Ramadan ini mulut sering dipakai buat baca Quran apa yang ngomongin orang? Ngobrol dah minimal dah. Ngobrol bu ya. Aduh. Emang
sulit banget Bu. Pak, ngejaga lisan ini sulit banget. Waduh, gampangan kentut Bu sama jaga lisan mah. Beneran, gampangan jaga kentut. Kita nahan kentut masih bisa, Bi. Betul. Cuma nahan ngomongan sulit. Betul enggak? Biar sampai merah-merah kita bisa tahan tuh kentut. Cuma kalau ngomong sulit. Bu, jangan cerita ya. Pok, jangan cerita nih, saya punya rahasia. Ya, siap, aman sama saya mah. Ngomong tak. Besok ketemu, lu jangan ngomong sama siapa-siapa. Ini rahasia ya. Beneran lu pokoknya kalau sampai kesebar lu nih. Siap. Udah berapa orang tuh? Udah 1 orang. Udah 2 orang sama yang pertama. Ngomong lagi. Yang satu nih, gue punya rahasia. Tapi lu jangan ngomong-ngomong. Kata ulama, kalau rahasia udah 3 orang yang tahu, udah bukan rahasia lagi udah. Udah 3 orang yang tahu. Tuh Bu, kalau bahasa Betawi mah mulut kita lemes. Tahu lemes gak Bu? Lemes. Makanya gak ada tulangan nih lisan. Sulit banget dikendaliinnya. Ya. Kalau bahasa Betawinya lagi nyerocos. Nyerocos. Padahal cuma ditanya, "Mah, baju ayah kemana ya? Yang ono." Cuma ditanya gitu doang. Orang dia ditanya lagi capek, habis bebenah, perut lapar. Siang-siang nanya mulu. Letibang nanya baju pakai marah. Udah tuh dibeber sama dia. Tahu nggak ya? Aku capek. Aku nih capek. Ngurusin kamu, ngurusin anak-anak kita. Bebenah, masak. Wah, semua disebutin sama dia. Tadinya tuh malaikat Bu. Sampai sibuk nyatet kebaikan ibu. Dari bangun tidur sampai mau tidur tuh banyak banget ibu-ibu kebaikannya. Masak apa tuh? Pakai dehem dah. Masak. Cuman gara-gara ibu tadi tuh nyerocos, ngedumel, habis sudah nilainya. Nggak ada nilainya. Di depan suami pakai ngedumel, pakai nyerocos, ya udah hilang lagi. Makanya latihan Bu, latihan apa? Uzlah. Terus gimana caranya? Diem. Itu bagian dari uzlah. Nabi benar-benar gak ketemu orang lagi uzlah di goa. Bahkan istrinya pun gak ketemu. 3 hari, entar seminggu, entar sebulan bahkan baru pulang. Ambil bekal, balik lagi. Nah, singkat cerita, setelah sekian lama Rasulullah uzlah, Jibril turun. Fadhammahu, Nabi Muhammad didekap. Kemudian ditanya, "Ya Muhammad, Iqra." Bacalah. Nah, ini kan kita udah tahu nih ayatnya. Ceritanya begitu, Pak. Didekap Nabi, ditanya, "Ya Muhammad, Iqra." Bacalah. Terus kata Nabi, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca Jibril. Dilepas. Summa afalathu. Didekap lagi, fadhammahu thaniyan. Kedua kalinya didekap lagi. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, "Iqra ya Muhammad." Dijawab lagi sama Nabi, "Ma ana biqari." Apa yang harus saya baca Jibril? Saya enggak bisa baca. Sampai 3 kali Jibril nanya, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Nabi jawab dengan jawaban yang sama, "Ma ana biqari." Jibril ketiga kalinya jawab pertanyaannya sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ayat? 5. Ini 5 ayat surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat doang. 5 ayat doang. Iqra. Banyak pelajaran Bu di balik turunnya surah Iqra. Pertama, Nabi jawab pertanyaan Jibril dengan ungkapan ma ana biqari.
Jibril, saya nggak bisa baca. Bu, menurut kita nih, menurut pikiran kita, orang kalau kagak bisa baca, baik apa buruk? Woi, Pak, Bang, zaman sekarang nih, orang nggak bisa baca, bagus apa kagak? Lu Ginari, lu kagak bisa baca, gitu kan ya? Jelek tuh orang kalau zaman ini nggak bisa baca, jelek. Tapi itu waktu zaman tersebut nggak bisa baca, keistimewaan. Justru orang yang bisa baca itu hina saat itu. Tandanya hafalannya lemah. Karena waktu itu semua orang-orang Arab mengandalkan hafalannya. Hafalannya kuat-kuat orang Arab mah. Makanya dia ngapalin nasab 10 ke atas bisa orang Arab mah. Karena memang Allah berikan kelebihan. Apaan? Kuat dalam hafalan. Maka Nabi Muhammad gak bisa baca, itu bukan sebuah kehinaan. Justru apaan? Keistimewaan dari Allah. Buat ngingetin umatnya atau musuh-musuhnya bahwa Nabi Muhammad sungguh punya ingatan yang kuat. Punya ingatan yang kuat. Maka dibikin oleh Allah nggak bisa baca. Di samping itu, Rasulullah nggak bisa baca saat itu. Kenapa disebut keistimewaan? Buat mengukuhkan atau membantah dugaan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan, oh, Quran mah bikinan Muhammad, karangan dia itu mah. Kira-kira Bu, Pak, kalau orang nggak bisa baca, bisa nggak ngarang? Apa yang mau dikarang? Apa yang mau ditambahin? Apa yang mau dikurangi dari Quran? Ya. Jadi keadaan Nabi nggak bisa baca atau ummi disebutnya, itu menjadi bukti keaslian Al-Quran murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun huruf, nggak usah ayat, tak satu pun huruf dari Al-Quran di dalamnya ada campur tangan makhluk, nggak ada. Satu huruf pun, nggak usah satu ayat. Semuanya murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya kalau ngomong serius, pada mau ngomong ini fokus apa ngantuk kira-kira? Dah, gak usah lama-lama dah ngomongin itunya. Sekarang hikmahnya aja. Coba Bapak perhatiin di terjemahan Quran. Surah Iqra, kira-kira ada objeknya enggak? Bu, kata membaca itu perlu objek nggak Bu? Hoi, belajar bahasa Indonesia nggak sih? Membaca, Budi membaca, ada objek bacaannya nggak? Nah iya, masa kagak ada? Kalau duduk tuh nggak perlu objek. Saya duduk, ya udah mau duduk di mana kek? Tapi kalau membaca perlu objek, betul nggak? Budi membaca komik, Ahmad membaca Quran. Komik, Quran namanya apa? Objek bacaan. Dalam bahasa Arab disebutnya apa? Maf'ul bih. Nah, di ayat itu Allah tidak menyebutkan objek bacaan. Iqra, bacalah hai Muhammad. Coba lihat terjemahannya langsung apa? Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang maha mencipta. Allah nggak nyebutin objek bacaannya apa. Ini maknanya ada dua. Ya, maknanya ada dua. Yang pertama, li'ifadatil umum. Maknanya umum, bahwa Allah tidak membatasi umat Islam untuk membaca hanya Quran saja. Enggak. Allah memperkenankan umat
umat Islam untuk membaca apapun, buku apapun, Popping Hawk, Kung Fu Boy, Dragon Ball, bacaan bocah tuh. Ya sekarang kupinang kau dengan Bismillah, cintaku dibalik sajadah, misalnya gitu. Cinta ditolak, tasbih bergerak, misalnya gitu. Ada novel. Baca. Pokoknya apaan aja buku bacaan baca. Yang penting ada nilai Bismillahirrahmanirrahim di situ. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Diridhoi Allah. Ada spirit ketuhanan di dalamnya. Dan ada manfaat buat dia yang membaca dan orang lain. Selama diridhoi Allah, nggak bertentangan dengan Allah, selama bermanfaat buat diri dan orang lain, silahkan baca. Itu makna pertama dari perintah Iqra, bacalah. Dengan melihat tidak ada objek bacaan ketika diperintahkan. Jadi orang Islam isyaratnya nggak boleh bodoh, Bang. Nggak boleh apa? Nggak boleh bodoh. Maka kalau kita baca sejarah ilmu pengetahuan, hampir semua penemu ilmu itu dari ulama. Betul nggak? Kedokteran siapa ya pelopornya? Ibnu Sina. Matematika siapa pelopornya? Al-Jabar. Tuh. Ya. Terus apa namanya? Ilmu tentang apa itu kalau belayar di laut, ya, ilmu apa tuh namanya? Ilmu angin, saya juga nggak ngerti ilmu apaan tuh. Itu pelopornya pun ulama. Bahkan apa namanya? Astronomi, ya, itu pelopornya juga ulama. Siapa? Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Walhasil hampir semua ilmu pengetahuan yang sekarang dibikin maju oleh pakar-pakar dari barat, itu lahirnya dari ulama-ulama Islam. Tapi sekarang nggak usah biologi, ekonomi, matematika, Quran aja kita gak baca. Ya nggak Bu? Saya tanya, masih ingat nggak pelajaran SD, ekonomi, biologi, sana pelajaran SMP masih ingat nggak Bang? Apa itu simbiosis mutualisme? Apa pekantropus? Saya juga tahu istilahnya doang. Iya. 3 akar sekian dibagi 4 akar sekian. Apa Anda itu? Jadi akar lama. Padahal kita mayoritas Pak. Tapi yang menguasain biologi bukan orang Islam. Yang menguasain fisika bukan orang. Coba lihat dah. Kalau lagi lomba-lomba fisika, ya, yang menang yang juara orang apa? Kebanyakan saudara kita Chinese, orang Tionghoa. Mereka, padahal perintah membaca pertama kali yang nerima dari Tuhan siapa? Orang Islam. Mereka nggak ada perintah membaca dalam ajaran mereka. Kita pertama kali diperintah oleh Allah apaan? Bacalah. Maka paling kagak Pak, mohon maaf kelamaan ya, ini terakhir. Makna yang kedua ini paling nggak bisa kita amalin. Iqra tidak disebut objeknya, maknanya li'ifadatil khusus atau li'ifadatil takhsis. Artinya secara khusus Allah menghendaki Nabi Muhammad dan kita umatnya untuk membaca Al-Qur'anul Karim.
Kalau kita nggak baca kitab buku-buku ilmu pengetahuan yang lain, paling gagak jadi orang Islam kita baca apa? Baca Al-Quranul Karim. Baca, pelajarin. Kenapa kok awalnya basmalah, ya, akhirnya setelah itu alhamdulillah. Kenapa kok wahyu pertama Iqra, wahyu terakhir surah Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu wahyu terakhir. Tapi pada urutan mushaf bukan Iqra yang pertama, apaan? Fatihah, basmalah, terus Fatihah. Dan yang terakhir bukan Al-Baqarah 281, apaan? An-Nas. Pernah nggak kita mikir tuh? Kenapa wahyu pertama Iqra, kok urutan pertama di Quran itu Fatihah, bukan Iqra? Dan ujungnya kenapa bukan tadi surah Al-Baqarah 281, tapi surah An-Nas? Kira-kira apa itu, Bu? Kira-kira apa? Dicari sendiri. Ya iya, kali-kali kita mikir, ngapa ya begitu? Coba cari-cari di Google, apa hikmah tartibus suwar istilahnya, pengurutan surah dari Fatihah ke Al-Baqarah dan seterusnya. Kenapa kok nggak dari Iqra pengurutannya? Kenapa dari Fatihah? Ya, coba kita goyangin Pak sekali-kali otak kita jadi orang Muslim. Kenapa begitu ya? Jangan nerima jangan doang. Kali-kali kita mikir, kenapa ya? Gitu. Bang Toha, ya, namanya Toha lagi. Sesuai dengan ayat yang menjadi sebab Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Pak, ternyata Quran itu dari awal sampai selesai ayatnya itu mengandung mukjizat. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Asal katanya dari ajaza, yu'jizu, i'jazan, fahuwa mu'jizun. Kemudian ditambahin tak di ujungnya jadi mukjizatun. Fungsinya apa? Buat menegaskan bahwa kehadiran Quran menjadi pelemah bagi kitab-kitab yang lain. Semua ayat Quran mampu mengalahkan keraguan-keraguan orang di luar Islam. Maka ditantang sama Allah. Bahkan di surah Al-Baqarah awal-awal udah Allah tantang. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Mana ada kitab suci dia begitu? Pasti kalau kita baca kitab ulama, sehebat apapun itu ulama, di awal dan di ujungnya ada kalimat kalau dalam penulisan saya ada kekurangan, mohon dibenarkan, diperbaiki. Begitu kan? Tapi Quran lain. Dari awal ini namanya arogansi intelektual. Sengaja ditantang sama Allah di awal. Ayo, siapa yang ragu? La raiba fi, gak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu, bapak-bapak, kita semua yang hadir di sini bisa mempelajari Quran sebaik mungkin. Paling kagak kita bisa bacanya, Bu. Paling kagak bisa bacanya. Nggak usah minder, nggak usah gengsi. Ngaji mah jangan gengsi, Bang. Jangan gengsi, ngaji mah. Jangan, udah haji 2 kali, masa ngaji Iqra aja. Lah kalau yang kelasnya kelas Iqra, ngaji Iqra, Bang. Nggak usah gengsi. Nggak apa-apa dah, saya bergabung sama bocah-bocah. Yang penting saya bisa belajar Quran. Nggak usah gengsi. Kata Nabi Muhammad, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Quran, bacanya rapi, tajwidnya benar, suaranya enak-enak. Kalau baca Quran dia mah, itu orang bersama para malaikat. Tapi kata Nabi, walladzi yata'ta'u, orang yang baca Quran tapi lisannya sulit banget.
Coba baca Pak. A'udzu, 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 a'udzu. Enggak bisa-bisa. Seminggu belajar a'udzu kagak kelar-kelar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alham. Kan bisa-bisa. Cuma di ini orang sadar, wah gua kagak bisa-bisa baca ini. Belajar terus. Di rumah dia baca sendiri. Lentang-lentong bacanya. Entar bener, entar salah. Balik lagi salah, balik lagi. Kata Nabi, orang yang baca Quran modelnya kayak gitu sulit banget bacanya, tapi ada semangat buat belajar, lahu ajrani. Itu orang dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala sabar. Thawabus sabri. Sabar dia mah, padahal sulit banget bacanya, tapi dia sabar sambil belajar. Yang kedua, thawabul qiraah. Pahala membacanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kalau kelamaan ya. Mohon maaf soalnya udah makan udah minum udah seger. Kalau undangnya subuh masih sebentaran. Oke. Mohon maaf, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.